pagi, salam damai sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan kita lakukan dalam hidup kita, yang menjadi bahan sapaan teduh kita pada hari ini yang ada di wilayah pelayanan GBKP Klasis Jakarta Kalimantan, kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Roh Kudus, mampukan kami anak-anak-Mu yang sebentar lagi akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab, agar kami mampu melakukannya, dan juga Engkau yang menyertai ya Bapa anak-Mu, hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah melalui hamba-Mu ya Bapa, agar kebenaran firman Tuhan, isi hati Tuhan boleh disampaikannya. Di dalam nama Kristus kami berdoa, amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi bahan Alkitab kita di dalam sapaan teduh kita pada hari ini terambil dari kitab Perjanjian Lama, yaitu dari kitab Sakaria pasal 4 ayat 10. Sakaria pasal 4 ayat 10 berbunyi demikian. Sebab siapa yang memandang hina hari peristiwa-peristiwa yang kecil, mereka akan bersukaria melihat batu pilihan di tangan Zerubabel, yang 7 ini adalah mata Tuhan yang menjelajah seluruh bumi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada banyak perkara besar yang dilakukan Tuhan memiliki awal yang sederhana. Contohnya ketika Zerubabel diperintahkan untuk membangun kembali bait Tuhan, maka langkah awal yang dilakukannya dengan bantuan umat Tuhan adalah membangun fondasinya batu demi batu. Banyak orang yang berpandangan sempit merintangi usaha awal tersebut, memandang hina hari peristiwa-peristiwa yang kecil. Dalam ayat Alkitab yang menjadi bahan sapaan teduh kita pada hari ini, akan tetapi Tuhan menjanjikan kesuksesan bagi Zerubabel. Memang harus diakui bahwa itu bukan dengan kekuatan dan usaha manusia, tetapi semuanya dapat berhasil karena Roh-Nya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seorang penulis yang bernama Mike Yaconelli mengilustrasikan prinsip ajaran ini dengan menulis tentang seorang remaja yang merasa terbeban melihat para gelandangan di Philadelphia. Lalu ia memutuskan untuk berjalan berkeliling di sekitar lingkungannya dan meminta selimut-selimut yang sudah tidak terpakai lagi. Ia mengumpulkannya, kemudian membagikannya kepada para gelandangan itu. Minggu berikutnya, ia membagikan kumpulan barang-barang yang lain. Kemudian banyak orang yang meniru teladannya itu. Berkat tindakan pertama yang sangat sederhana itu, sekarang telah berdiri sebuah organisasi yang khusus membagikan selimut-selimut untuk para gelandangan di seluruh dunia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah kita rindu untuk memberi pengaruh positif terhadap hidup orang lain, tetapi kita merasa tugas itu terlalu berat? Jangan anggap remeh sebuah langkah awal yang sederhana seperti remaja di atas. Marilah kita mulai menolong orang-orang di dalam nama Kristus. Memang tampaknya hanya satu langkah kecil, tetapi kelak kita akan membuktikan bahwa yang kecil itu bisa menjadi besar bila Tuhan ikut campur tangan di dalamnya. Karenanya, mari kita renungkan untuk terus mulai dengan melangkah, sekalipun hanya dengan langkah yang kecil. Sebab ketika kita mati,
kita tidak akan dapat berbuat apa-apa lagi dalam hidup kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa ia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia, dan pada hari yang ketiga ia akan bangkit. Jelas sekali murid-murid menjadi sedih karena mereka sangat dekat dengan Yesus. Setiap orang pasti akan mati. Yang tidak pasti adalah bagaimana cara matinya dan kapan waktunya. Kalau misalnya kita tahu akan mati dalam waktu yang dekat, kira-kira apa yang akan kita lakukan? Ketika Yesus mati di atas kayu salib, orang mengenangnya sampai sekarang karena dia berbuat hal yang luar biasa bagi kehidupan umat manusia. Kalau kita mati, apa yang kita ingin orang lain kenang tentang diri kita? Ketika kita lahir, orang tertawa dan kita menangis. Ketika kita mati, orang lain menangis karena kehilangan kita, dan kita tertawa karena kita mempunyai kepastian masuk ke surga, dan kita sudah melakukan yang terbaik di dunia ini dan juga untuk orang lain. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hidup hanya sekali. Karena itu, pakailah hidup kita sebaik-baiknya, bukan untuk kemuliaan diri kita, tetapi semua itu kita persembahkan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Selamat kita melakukan hal-hal yang sederhana di dalam hidup kita, dan selamat kita tetap menjadi berkat Tuhan di dalam kehidupan ini. Tetap semangat, Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman yang boleh kami dengarkan pada hari ini. Roh Kudus mampukan kami untuk dapat melakukannya dalam hidup kami, sehingga kami tetap berkenan hidup di hadapan Tuhan. Bapa di surga, pada saat ini kami ingin mendoakan untuk pelayanan yang ada di GBKP Cililitan. Tuhan berkati seluruh majelis jemaat yang ada di dalamnya bersama dengan keluarga, bersama juga dengan pengurus perpulungan jabu-jabu dalam tiap sektor yang ada di GBKP Cililitan, dan juga pengurus kategorial yang ada di GBKP Cililitan, dan seluruh saudara-saudara kami yang ikut mengambil bagian di dalam pelayanan GBKP Cililitan bersama dengan seluruh jemaat Tuhan. Bapa di surga, pakaikan GBKP Cililitan untuk terus dapat melayani Tuhan, dan juga untuk boleh tetap melayani bagi kemuliaan nama Tuhan saja. Bapa di surga, kami juga ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami, agar Tuhan tetap memimpin, memberkati, memberikan hikmat kebijaksanaan kepada para pemimpin kami, agar mereka boleh dapat melakukan tugas pekerjaan mereka seturut dengan yang Tuhan inginkan. Sertai kami dalam melewati hari ini ya Bapa, berikan kami kesehatan yang cukup, agar hari ini juga kami tetap memuliakan nama-Mu saja. Terima kasih Bapa, kami berdoa di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Amin.